Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang senantiasa menyapa kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu juga bekerja untuk membukakan hati kami agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 22 November 2022 yaitu yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24 begini firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, asal dihabiari hamu Jehovah, jala diului hamu ibana di bagasan hasitongan, sian nasarohamuna, ai idahamuma godang nai, nau binahenna tuhamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan hari ini adalah bagian dari kata-kata perpisahan terakhir dari Samuel kepada bangsa Israel. Karena dia sudah cukup tua dan kepemimpinan atas bangsa Israel juga akan dilanjutkan kepada Raja Saul. Raja pertama yang dipilih untuk memimpin bangsa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Allah tidak menghendaki kalau bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Tetapi bangsa Israel benar-benar menginginkan itu. Dan mereka mau sama seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka yang dipimpin oleh seorang raja. Saudara-saudara sekalian, permintaan mereka untuk dipimpin oleh seorang raja
Tentu itu sangat mengesalkan hati Samuel. Dan permintaan itu juga menjadi sebuah bukti bahwa mereka tidak ingin sepenuhnya hidup dipimpin oleh Allah. Dengan kata lain, kalau mereka menginginkan seorang raja, itu artinya juga mereka sebenarnya sedang menolak Allah menjadi raja, pemimpin di tengah-tengah kehidupan mereka lewat hambanya yang ditunjuk untuk memimpin mereka. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun permintaan mereka adalah sesuatu yang menyakitkan hati Allah, tetapi Allah tetap memberikan izin, kesempatan bagi bangsa tersebut untuk memiliki seorang raja. Itu sebabnya Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja pertama bagi bangsa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kata-kata perpisahannya terhadap bangsa Israel yang sebentar lagi akan dipimpin oleh seorang raja yang mereka kehendaki, Samuel benar-benar memberikan sebuah peringatan, nasihat yang begitu keras, tegas kepada bangsa tersebut. Ia mengingatkan mereka supaya mereka terus tetap takut akan Allah. Supaya mereka sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah dengan segenap hati mereka. Dan supaya mereka tetap mengingat akan kebesaran perbuatan yang pernah dilakukan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, Samuel harus mengingatkan itu dengan tegas. Karena Samuel sangat mengenal dengan jelas karakter bangsa tersebut. Bangsa yang hatinya seringkali tidak setia kepada Allah. Bangsa yang begitu mudah hatinya untuk tergoda, terpaut kepada ilah-ilah lain yang ada di sekeliling mereka. Yang sikap mereka begitu seringnya menyakiti hati Allah. Saudara-saudara sekalian, peringatan tersebut sebenarnya bukan hanya mau ditujukan untuk bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan hari ini juga ditujukan untuk kita semua. Orang-orang percaya yang begitu seringnya kita, tanpa kita sadari mungkin, apa yang kita kehendaki, apa yang kita mohonkan kepada Allah terjadi di dalam kehidupan kita adalah lahir dari keinginan diri kita sendiri. Dan sesungguhnya seringkali itu tidak berkenan, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Namun meskipun demikian, begitu seringnya juga Allah mengizinkan apa yang kita minta itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Ia begitu mengasihi kita. Karena Ia begitu memahami kita. Dan Dia senantiasa mau mengampuni kita atas segala keinginan-keinginan, kehendak hati kita yang seringkali tidak berkenan di hadapannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan. Mari terus belajar untuk merenungkan semua kebesaran kasih Allah, kesabaran Allah terhadap hidup kita. Semua perbuatan-perbuatan yang begitu besar, yang penuh dengan keajaiban, yang setiap hari bahkan setiap saat memelihara kehidupan kita. Kita diajak untuk selalu takut akan Tuhan. Kita diajak untuk terus belajar merendahkan hati kita di hadapannya. Dengan takut akan Tuhan, maka kita akan belajar untuk melawan setiap kejahatan, melawan setiap dosa, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Mari saudara-saudara sekalian,
kita diajak untuk selalu belajar setia kepada Allah. Setia menempatkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai prioritas. Jangan pernah jadikan Allah sebagai nomor 2 atau bahkan nomor 3 di dalam kehidupan kita. Tetapi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita mau inginkan dalam hidup kita, marilah belajar. Tempatkan Allah sebagai satu-satunya yang terpenting. Kita lakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan hatinya. Kita lakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Dia. Supaya kita benar-benar menjadi anaknya yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Supaya kami belajar setia di hadapan-Mu. Dengan tidak mengutamakan keinginan, pikiran, kehendak hati kami semata. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau begitu sabar terhadap kami yang seringkali kami mendukakan hati-Mu dengan sikap, keinginan hati kami. Oleh karena itu biarlah saat ini Tuhan, firman-Mu benar-benar mengingatkan kami, supaya kami belajar Tuhan, untuk tetap setia, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami di dalam hidup kami ini. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah apapun yang akan kami kerjakan dan kemanapun kami melangkah, kami senantiasa berserah diri ke dalam tuntunan tangan-Mu yang penuh kasih. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara terus melangkah bersama Tuhan. Sampai jumpa.